مالك يوم الدين
dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah aku berkati di sekelilingnya, linuriyahu, untuk memperlihatkan saya kepada Muhammad, kepada hambaku, min ayatina, dari tanda-tanda kebesaranku. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa peristiwa 14 abad silam, 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad pada bulan Rajab ini, tepatnya tanggal 27 Rajab, ditibani oleh Allah Ta'ala supaya suar kepada Allah dengan proses melalui perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Rasul dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Rasul dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa peristiwa itu peristiwa yang sangat bersejarah bagi perjalanan umat Islam. Sejak itulah Rasulullah SAW diangkat derajatnya oleh Allah, dipanggil untuk menghadap kepadanya, Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kronologi terjadinya Isra wal Mi'raj inilah karena memang yang namanya langit dan bumi itu utur-uturan, katanya orang kaum. Ya, berdebat, saling mengaku paling hebat, paling utama, paling mulia, paling istimewa antara bumi dan langit. Katanya langit, saya makhluknya Allah lebih baik daripada bumi. Ternyata posisi saya di atas bumi, sedangkan bumi di bawah saya. Itu kata langit. Katanya bumi, ya tetap punya saya, katanya. Tetap istimewa saya, katanya bumi. Jawabnya kata-kata langit. Karena Allah Ta'ala menciptakan gunung ada di saya, lautan ada di saya, pohon-pohon ada di saya. Jadi kalau masalah keistimewaan dan kelebihan itu masih lebih saya daripada kamu, katanya bumi terhadap langit. Lalu langit jawab lagi, ya tetap mulia saya, istimewa saya daripada kamu, wahai bumi, katanya langit. Sebab Allah Ta'ala menciptakan Baitul Ma'mur di saya. Baitul Ma'mur itu poros yang ada di atas. Kalau di bumi itu Ka'bah, tapi kalau di atas Baitul Ma'mur namanya. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan bulan ada di saya, menciptakan bintang-bintang ada di saya. Tetap istimewa tetap istimewa saya, lebih istimewa saya, lebih mulia saya, lebih unggul saya daripada kamu, katanya langit kepada bumi. Kemudian buminya jawab lagi, namanya saja utur-uturan aku paling hebat. Ya tetap punya saya, istimewa saya, kata bumi. Sebab Allah Ta'ala itu menciptakan Ka'bah di saya, menciptakan binatang di saya. Makhluk-makhluk Allah yang keliaran itu banyak diciptakan oleh Allah Ta'ala di saya, katanya. Katanya bumi jawabnya terhadap langit. Katanya langit jawab lagi, ya lebih mulia saya, lebih istimewa
terbaik, bahkan menjadi sebab adanya alam semesta itu ada di saya, Nabi Muhammad bin Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalah langit berdebat dengan bumi itu kalah, akhirnya sujud lagi kepada Allah. Ya Allah, saya ini juga makhlukmu ya Allah. Bagaimana caranya supaya saya seimbang dengan bumi yang hamba terbaik lahir di bumi, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya beliau bisa naik ke saya, bisa datang ke saya. Nah itu yang menjadi sebab terjadinya Isra wal Mi'raj secara syariat itu. Jadi ada asbabul urutnya dalam hadis itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengabulkan permohonan langit, Nabi Muhammad ditimbali supaya naik ke langit lapis 1 sampai lapis 7 sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi ini latar belakang terjadinya Isra wal Mi'raj. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, seperti yang sudah kita ketahui bersama, peristiwa Isra wal Mi'raj itu bagian daripada peristiwa yang sangat bersejarah dan termasuk peristiwa yang istimewa karena Isra wal Mi'raj itu menghasilkan perintah Allah yang sudah kita laksanakan, yaitu sholat 5 waktu. Namun sebelum saya memulai tentang sholat sudah sering saya sampaikan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa Isra wal Mi'raj ini terjadinya kan 14 abad silam, 1400 tahun yang lalu. Ternyata melihat dari kronologi terjadinya Isra wal Mi'raj ini, kita sudah tahu gambarannya sekilas tadi. Pada malam 27 Rajab itulah Rasulullah dalam posisi di antara tidur dan bangun kedatangan malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Karena sebelumnya Allah Ta'ala itu pada malam 27 Rajab, ketika malam Isra wal Mi'raj itu, Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril, Jibril, kemarilah kamu. Lalu malaikat Jibril menghadap Allah, ada apa ya Allah? Tidak begini, malam ini, khusus malam ini, sampaikan kepada semua malaikat, teman-temanmu itu semua, pada malam ini libur dulu, karena mereka itu punya kegiatan ibadah kepada Allah. Kalau yang sujud terus, yang bertasbih terus, yang beristighfar terus, gitu mereka. Jadi bukan monoton, tetapi memang tugasnya malaikat itu sesuai dengan apa yang dilaksanakan, dengan tidak berhenti-henti. Pada malam 27 itulah Allah Ta'ala memerintahkan pada malaikat Jibril supaya semua malaikat yang sedang melaksanakan ritual itu berhenti, libur atau cuti kalau bahasa sekarang. Akhirnya malaikat Jibril kaget begitu didhawuhi oleh Allah, ya Allah, ada apa ya Allah? Kok semua hamba yang namanya malaikat semua diliburkan pada malam ini? Memang terjadi apa ya? Apa memang mau kiamat, katanya malaikat Jibril? Tidak, bukan mau kiamat, tetapi saya perlu memerintahkan kepada kamu itu supaya kamu datang kepada Muhammad. Muhammad itu dipanggil, didatangi supaya menghadap kepada saya untuk malam ini, untuk malam 27 Rajab. Oh begitu, iya. Jadi ceritanya
presiden, seorang diliburkan semua, suruh menyambut kedatangan presiden, bahkan pakai bendera biasanya begitu. Demikian juga waktu malam 27 Rajab 14 abad silam itu, malam 27 Rajab itulah semua malaikat oleh Allah Ta'ala disuruh meliburkan diri untuk melaksanakan ritual. Karena Allah Ta'ala mau mendatangkan hambanya yang termulia, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya cerita singkatnya, mereka Jibril menghadiri melaksanakan tugas dari Allah itu, menghadiri datang kepada Nabi Muhammad dalam posisi di antara tidur dan bangun, kayak setengah dari Jawa sini malam gitu. Di tempatnya Ummu Hani di antara dan Isya waktunya. Mereka Jibril matur kepada Nabi Muhammad, ini saya ditugas oleh Allah Ta'ala untuk menghadap kamu, menghadap Nabi Muhammad. Ada apa? Enggak, ini Allah Ta'ala dibalik panjenengan supaya panjenengan ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk malam ini. Akhirnya mereka Jibril menerima jawaban Nabi Muhammad karena tiba di Gusti Allah tidak menolak lagi, siap sendiko jauh ya. Lalu mereka Jibril itu bergegas-gegas masuk ke surga untuk mengambil kendaraan. Kalau sekarang kendaraan, kalau dulu itu namanya buruk, itu binatang buruk di surga. Nah ini di dalam surga itu, buruk-buruk itu ada di taman surga semua. Buruk itu badannya seperti binatang, seperti kuda, tapi wajahnya seperti orang. Itu buruk, binatang surga. Kalau ingin tahu besok masuk surga. Allahumma amin. Begitu masuk surga, semua buruk itu sedang santai-santai di taman surga, di kebun. Dari sekian banyak buruk itu ada satu yang menyendiri. Ada satu buruk menyendiri jauh dari teman-temannya yang lain. Kalau yang lainnya itu gagah-gagah, lemah-lemah semua badannya. Tapi yang satu ini menyendiri dan badannya buruk, kecil sekali. Begitu diparani oleh mereka Jibril, didekati itu berbismillah buruk. Buruk yang satu yang buruk kecil yang menyendiri itu berbismillah dalam posisi nangis. Jadi oleh mereka Jibril didekati, ditanya, buruk, kenapa engkau sendirian di sini? Kenapa engkau tidak gabung dengan teman-temannya yang lain? Kok malah sendirian? Kenapa kau nangis? Itu tidak bisa jawab buruk itu. Ditanya lagi oleh mereka Jibril seperti tadi, kenapa kamu badannya seperti ini? Kenapa? Dan sukanya kamu tidak gabung dengan teman-temannya, kok malah sendirian? Sampai sekian kali baru dijawab. Bahasa Indonesia, mereka, saya ini buruk, binatang surga. Saya dengar ada hamba Allah yang namanya Muhammad. Saya ini rindu kepada beliau, sehingga saya sulit untuk istirahat, tidak bisa tidur saya. Kalau bahasa sini itu cinta sepenuh-penuh, ya, sangat cinta, rindu kepada Nabi Muhammad. Padahal buruk itu cuma tahu namanya saja, tidak tahu orangnya, tapi kepingin ketemu dia. Saya ingin ketemu dengan orang yang namanya
luar biasa. Dibawa keluar oleh malaikat Jibril, dibawa ke Ka'bah. Disitulah Nabi Muhammad persiapan untuk melaksanakan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad dioperasi dulu, dadanya dipijat dulu oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Terus malaikat Mikail diberitahu untuk mengambil air Zam-Zam untuk mencuci isi dadanya Nabi Muhammad. Kalau dalam kitab itu diterangkan, di bedah dadanya Nabi Muhammad itu dikeluarkan sifat-sifat manusia yang biasa ada di manusia, ada di kita semua. Rasa iri hati itu, rasa ya takaburnya ada, hasudnya ada, pamernya ada, sumahnya ada. Itu semua tergambar dalam operasi yang dilaksanakan oleh Jibril itu, bahwa beliau Nabi Muhammad itu dicuci itu semua, sehingga dada Nabi Muhammad itu bersih, tidak ada kotoran sifat manusia seperti takabur, hasud, zalim dan lain sebagainya tercuci. Namun demikian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus tahu apa yang dilaksanakan oleh malaikat Jibril dan yang menjadi objek Nabi Muhammad itu menjadi gambaran. Karena apa? Nabi Muhammad mau sowan kepada Allah, mau menghadap Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Jadi sama, kalau umat Muhammad seperti kita ini mau menghadap Allah, hati kita harus kita bersihkan dari tadi takabur, hasud, dhalim, riya dan seterusnya. Harus hati kita itu bersih dari kotoran itu. Yang jelas sholat itu mi'rajul mukminin. Sholat yang kita laksanakan itu merupakan mi'rajnya orang-orang yang iman belum bisa melaksanakan ibadah yang istimewa, hanya melaksanakan sholat seperti itu. Tapi kalau kita mau mengambil ibadah contoh tergambar pada Rasulullah, mau menghadap Allah itu dicuci dulu dan dibersihkan sifat-sifat kotor. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad punya sifat itu? Tidak, tapi itu menjadikan ibrah namanya. Nabi Muhammad tidak mempunyai rasa takabur, hasud, zalim dan seterusnya. Tetapi itu supaya dicontoh oleh umatnya termasuk kita. Kalau mau menghadap Allah itu, ya tolong hati kita itu close, jauh dari ketidakikhlasan, jauh dari rasa besar. Katanya orang kawan kurdi ya. Jauh dari itu, dari hasud, iri hati dan seterusnya, jauh. Karena mau menghadap Allah. Alhamdulillah kita selama ini melaksanakan ibadah menghadap Allah kan 5 kali saja. Itu yang wajib. Akhirnya selesai dibersihkan, dadanya Rasulullah ditutup kembali. Tidak ada bekas, tidak ada bekas. Beda dengan operasinya dokter sekarang, pasti ada bekasnya kita sedikit. Tapi Rasulullah dinaikkan ke Buraq untuk berangkat menuju Masjidil Aqsa. Buraqnya itu ngopet-ngopet begitu Rasulullah mau naik. Lalu malaikat Jibril, Buraq,
Berbicara tentang Nyai Masito ini, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah pernah dengarkan, tapi kan jangan malah kita setahu sekali kalau diuraikan kembali. Ini kebetulan Masito ini wanita yang menjadi apa? Kalau di sini dari rumah sakit itu membantu proses anaknya seseorang di kampung itu apa namanya suster apa? Nah kebetulan Masito ini menjadi hadamah Fir'aun, nangani anaknya Fir'aun, itulah ngopeni anaknya Fir'aun. Pada satu hari anaknya Fir'aun itu sudah bisa ngomong itu sekitar umur 5 tahunan atau bagaimana. Itu disisir rambutnya itu kan jatuh. Waktu disisir rambutnya jatuh, sisirnya ke tanah ke bawah. Lalu si Masito itu karena wanita mukminah itu iman kepada Allah dengan menyebut asma Allah itu sambil Aisyah Fir'aun. Bismillah, Aisyah Fir'aun. Dengan menyebut asma Allah, mampus Fir'aun. Omongan ini ketika tubuhnya jatuh atau sisirnya jatuh, didengar oleh anak Fir'aun yang bisa ngomong tadi. Ibu bapak ngomong seperti itu. Apa kamu tidak takut nanti kalau dimarahi bapak saya? Ya monggo, katanya masih tunggu. Mau dilaporkan? Ya saya laporkan saja pada bapak saya. Dilaporkan. Ternyata Fir'aun itu mengutus pati-patinya supaya Masito diinterogasi. Kebetulan Nyai Masito ini masih punya anak kecil, bayi masih pirang. Proses penyiksaan terhadap Masito inilah yang kalau kita bayangkan, satu-satunya wanita di dunia
wali yang